Hai semuanya, selamat datang di channel IT Brain. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi The Akun. Pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awalnya. Lalu kita koneksi ke database-nya. Lalu kita tekan koneksikan. Kemudian kita login menggunakan username dan juga password sesuai dengan database atau yang telah kita buat. Kemudian fitur-fiturnya akan terbuka. Di sini ada menu utilitas, ada fitur identitas. Di sini kita dapat mengubah identitas dari instansi kita. Kita dapat mengubah nama instansinya, alamat, nomor telepon, kota, email, web, dan juga nama kepala. Kita juga dapat mengganti logonya berbentuk JPG. Jika selesai kita akan simpan. Lalu fitur berikutnya adalah buat grup. Di sini kita dapat membuat grup dan juga memberikan hak akses pada masing-masing grup. Pertama kita tekan tambah untuk membuat grup. Kita tulis nama grupnya. Lalu kita tulis keterangannya. Jika selesai, kita tekan simpan. Untuk mengubah hak akses, kita pertama pilih grupnya. Di sini kemudian tampilkan menu. Kita matikan atau nyalakan hak akses yang diperlukan untuk grup tersebut. Jika sudah, kita tekan simpan hak akses. Kemudian fitur berikutnya adalah buat user. Di sini kita dapat membuat user untuk login aplikasi seperti tadi. Pertama pilih grupnya untuk menentukan hak akses dan fitur-fitur yang dapat digunakan. Lalu kita ketikkan nama lengkap, nama user, password, lalu kita ulangi kembali passwordnya. Jika selesai kita tekan simpan. Seperti ini kita juga dapat mengubah yang sudah ada atau menghapusnya. Lalu ada menu master. Di sini kita ada fitur kode akun. Di sini kita dapat mengganti atau menambahkan kode dari akun yang akan digunakan. Untuk menambahkan kita tekan tambah. Dengan cara pertama pilih dulu induknya, lalu kita tekan tambah. Kita juga dapat mengubah yang sudah ada menggunakan ubah, lalu kita juga dapat menghapusnya. Kemudian kita juga dapat mencetaknya, lalu mereset data semuanya. Seperti ini. Lalu fitur berikutnya adalah kreditur. Di sini kita dapat mencatat atau mendata kredit. Kita tulis nama krediturnya terlebih dahulu. Kemudian alamat, kota, nomor telepon, nomor HP, kontak person, bank, nomor rekening, email, dan juga website. Jika selesai kita tekan simpan. Kita juga dapat mengubah data yang sudah ada atau menghapusnya. Lalu ada fitur customer. Di sini kita dapat mencatat data dari customer. Pertama kita tulis namanya terlebih dahulu. Lalu kita tulis alamatnya. Lalu kotanya, HP, dan juga PIN BBM jika masih ada. Jika selesai kita akan simpan. Kita juga dapat mengubahnya. Lalu berikutnya ada menu transaksi. Di sini ada fitur setoran modal. Di sini kita dapat mencatat data setoran modal kita. Pertama kita pilih akun asal dan akun tujuan. Kita tekan tambah. Kita tulis jumlah nominalnya, lalu faktur, dan juga keterangannya. Kemudian fitur berikutnya adalah pendapatan. Cara menggunakannya sama seperti sebelumnya, namun fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan kita. Lalu ada fitur pengeluaran. Di sini kita dapat mencatat biaya pengeluaran kita. Cara menggunakannya sama seperti sebelumnya juga.
Lalu fitur pemindahan kas. Di sini kita dapat gunakan untuk memindahkan kas dari suatu akun ke akun tujuan. Cara menggunakannya sama seperti sebelumnya, dengan tulis jumlah, faktur, dan keterangan. Lalu ada fitur pembelian aset. Di sini kita dapat melakukan data atau mencatat pembelian aset kita. Cara menggunakannya juga sama seperti sebelumnya, dengan tulis jumlah, faktur, dan juga keterangan. Lalu from transaksi hutang. Di sini kita dapat mencatat transaksi hutang kita. Pertama kita pilih akun asal, lalu akun tujuan, kita tekan tambah, kita cari nama kreditur. Ini data kreditur tersebut, lalu kita tulis jumlah hutang kita dan juga faktur, lalu keterangan. Jika selesai, kita tekan simpan. Kemudian transaksi piutang. Di sini kita dapat gunakan untuk mendata piutang, sama seperti transaksi hutang. Setelah memilih data akun asal, akun tujuan, lalu kita memilih customer-nya di sini. Lalu kita tulis jumlah hutang atau piutang. Lalu kita tulis faktur dan juga keterangannya. Lalu di sini ada fitur pembayaran hutang. Di sini kita dapat mencatat data pembayaran hutang kita. Kita pilih akun asalnya terlebih dahulu, akun tujuannya, lalu kita tekan tambah, kita cari hutang kreditur, lalu kita tulis jumlah nominal hutang yang akan kita bayar, faktur, dan juga keterangannya. Lalu fiturnya ada pembayaran piutang. Di sini kita dapat mencatat pembayaran dari piutang. Kita cari nama customer, setelah itu kita tulis jumlah pembayarannya, lalu faktur dan juga keterangan bayarnya. Lalu kemudian ada penyusutan nilai aset. Di sini kita dapat mencatat penyusutan dari nilai aset kita. Setelah memilih data akun asal dan akun tujuan, kita tekan tambah, lalu kita tulis jumlah penurunannya, faktur, dan juga keterangannya. Di fitur ini kita dapat mencatat penambahan nilai aset juga. Sama seperti sebelumnya, kita cukup mencari akun asal, akun tujuan, dan juga faktur, dan lain-lain. Lalu di fitur laporan ada laporan neraca untuk mencatat neraca kita. Lalu laba dan rugi untuk mencatat laba dan rugi. Kemudian buku besar, kita juga dapat memilih akun yang dapat atau yang kita ingin cetak. Kemudian jurnal pendapatan, lalu jurnal pengeluaran biaya, lalu jurnal penyetoran modal, lalu laporan jurnal penyetoran modal, jurnal pemindahan kas, jurnal pembelian aset, jurnal hutang, jurnal pembayaran hutang, rincian pembayaran hutang, lalu jurnal transaksi piutang, jurnal pembayaran piutang,
rincian pembayaran piutang, jurnal penyusutan aset, jurnal penambahan aset, laporan kreditur, laporan customer. Kemudian kita juga ada fitur shortcut untuk memudahkan kita mengakses hal-hal tadi atau fitur-fitur tadi. Untuk keluar dari aplikasi, kita dapat menekan logout di sini. Untuk keluar dari program, kita dapat menggunakan silang di pojok kanan atas. Sekian. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.